Halo anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum masuk ke pematerian pembelajaran, kalian juga harus tahu nih, apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mampu menerapkan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mampu berupaya melaksanakan hak dan kewajiban bagi warga negara. Yang ketiga, mampu menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang di berbagai kehidupan. Nah, kamu tahu hak dan kewajiban enggak? Ada yang masih ingat enggak? Dulu mungkin di SD ataupun di kelas 7, kelas 8 kan ada pematerian yang menyinggung tentang hak dan kewajiban. Nah, apakah kalian lupa? Semoga enggak ya, semoga kalian masih ingat ya. Nah, yang pertama kita akan membahas hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh semua orang secara universal atau secara umum. Nah, hak untuk hidup, mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak yang diperoleh seseorang. Nah, hak menurut para ahli, yang pertama, menurut Profesor Dr. Notonegoro mengartikan hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, yang kedua, menurut Sudikno Martokusumo, hak adalah sebuah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tuntutan individu atau kelompok untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Nah, kewajiban menurut para ahli, yang pertama, menurut Profesor Dr. Notonegoro mengartikan bahwa kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain manapun karena pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Nah, yang kedua, menurut John Yasin, kewajiban merupakan sesuatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban anak. Apa itu hak? Nah, hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Jadi, setiap seseorang itu mempunyai hak yang harus diterima. Nah, hak anak. Contohnya itu seperti apa sih hak anak? Nah, setiap anak itu memiliki hak yang dilindungi oleh negara. Seperti yang pertama, hak untuk mendapatkan identitas, akta kelahiran, KIA, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak atas kesehatan dan perlindungan. Yang keempat, hak untuk bermain dan beristirahat. Nah, slide selanjutnya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Nah, kewajiban seorang anak itu apa? Nah, selain hak, anak juga memiliki kewajiban seperti yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Yang kedua, bersikap jujur dan tidak melakukan perundungan. Yang ketiga, menghormati orang tua dan guru. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Hak dan kewajiban warga negara harus berjalan seimbang karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap orang tidak bisa hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma-norma yang berlaku seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Pemenuhan hak dapat terlaksana dengan baik apabila hak baru dapat dinikmati apabila kewajiban telah dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Adapun contoh hak peserta didik di sekolah, yaitu mendapatkan suasana belajar yang tenang, menggunakan fasilitas sekolah, meminjam buku di perpustakaan, mendapatkan bantuan siswa bagi yang membutuhkan, serta bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah. Lalu, kewajiban peserta didik di dalam sekolah yaitu menghormati guru, tenaga kependidikan, serta semua warga sekolah. Lalu, merawat dan menjaga fasilitas sekolah dengan baik serta tidak merusaknya.
wajib melaksanakan tata tertib sekolah dan tidak berperilaku semena-mena terhadap warga sekolah. Lalu mengikuti upacara bendera. Adapun contoh hak anak dalam keluarga, yaitu mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua ataupun anggota keluarga yang lain, memperoleh pendidikan dan bimbingan saat belajar, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua, mendapatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup, dan mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua. Lalu, kewajiban apa saja sih anak dalam keluarga? Yaitu menghormati semua anggota keluarga, terutama kedua orang tua, membantu meringankan pekerjaan orang tua, mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama, menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku baik dan santun, lalu selalu berkata jujur kepada orang tua. Adapun contoh hak anak dalam lingkungan bermasyarakat. Yang pertama yaitu mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan, lalu bebas mengeluarkan pendapat, bebas beragama dan beribadah, lalu bebas untuk membela negara. Adapun kewajiban anak dalam lingkungan bermasyarakat. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan serta nilai dan norma di lingkungan masyarakat, lalu menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan sekitar, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Poin ketiga yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di sini kita membahas tentang hak warga negara. Hak warga negara di sini dicontohkan sebagai persamaan kedudukan di depan hukum, hak mendapat pekerjaan, hak membela negara, hak beragama, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak atas kesejahteraan. Nah, selanjutnya ada kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban warga negara antara lain yaitu menjunjung hukum, ikut serta membela, menghormati hak orang lain, dan mematuhi aturan, serta mengikuti pendidikan dasar. Dan selanjutnya yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini hak dan kewajiban harus seimbang. Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban menimbulkan ketidakadilan, sedangkan kewajiban tanpa hak menyebabkan penindasan. Lalu selanjutnya adalah penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, contohnya, anak berhak mendapatkan kasih sayang dan wajib menghormati pada orang tuanya. Sedangkan di sekolah, anak tersebut menjadi seorang siswa dan berhak belajar dan wajib taat pada aturan. Dalam bermasyarakat nantinya, kita sebagai warga Indonesia berhak hidup bersih dan wajib menjaga kebersihan. Contohnya seperti itu. Yang keempat ada tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang kita ketahui dan pahami bersama bahwa dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia. Pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di antaranya meliputi pelanggaran etika dalam kebebasan berpendapat di media sosial, maraknya kekerasan seperti tawuran dan perundungan, rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta alih fungsi hutan lindung yang merusak ekosistem. Persoalan tersebut mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, sehingga diperlukan kesadaran bersama untuk menaati norma dan aturan yang berlaku. Yang kedua ada menghormati hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara seimbang. Hak merupakan sesuatu yang melekat sejak manusia itu lahir,
sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai warga negara. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang menghargai hak orang lain dengan melaksanakan kewajiban seperti taat kepada orang tua, menghormati guru, menaati peraturan, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan serta membantu sesama adalah contoh nyata keseimbangan hak dan kewajiban. Terlihat pada pembangunan fasilitas umum sebagai hak warga negara dan kewajiban warga dalam membayar pajak untuk mendukung pembangunan bangsa. Yang ketiga, ada penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Globalisasi membawa kesadaran dunia akan pentingnya penghormatan HAM yang bersifat universal, termasuk di Indonesia. Namun, pemaknaan HAM di Indonesia berbeda dengan negara lain yang berdemokrasi liberal, yang lebih menekankan kepentingan individu. Berdasarkan Pancasila, HAM di Indonesia menyeimbangkan hak individu dan kepentingan bermasyarakat melalui nilai gotong royong, musyawarah, keadilan, dan kekeluargaan. Demokrasi Pancasila menempatkan kebebasan individu tidak lebih tinggi dari kepentingan umum, sehingga penghargaan HAM diwujudkan dalam harmoni antara hak dan kewajiban. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa HAM adalah anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan seluruh masyarakat demi martabat manusia.